Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Wah, kakak senang banget nih masih bisa ketemu adik-adik di ibadah online sekolah Minggu. Terima kasih buat adik-adik yang sudah mengirimkan foto ataupun video yang sedang ibadah online ya adik-adik. Tetap kirimkan ya adik-adik ya, karena kakaknya dan abangnya tetap mengecek video dan foto adik-adik. Nah, sebelum kita memulai ibadah, kita siapkan hati kita tundukkan kepala, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih karena hari ini kami masih bisa beribadah sekolah Minggu. Tuhan, hadirlah ya Tuhan, pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhir. Kami mau mendengarkan firman-Mu, kami mau memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah, sebelum kita mendengarkan khotbah dari Inang Pendeta, kita nyanyi dulu ya adik-adik. Yuk semuanya bangkit berdiri. Selamat pagi adik-adik sekolah Minggu. Pasti hari ini sangat bergembira ya, sehat. Oke, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, Inang mengundang kita untuk berdoa dulu. Oke, sudah siap kita semuanya? Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan buat kita pada minggu hari ini, yaitu yang tertulis dalam Injil Yohanes pasal 12, ayat yang ke-12 sampai 19. Semuanya kita membuka Alkitab ya, Injil Yohanes pasal 12, ayat 12 sampai 19 kita baca, kita ikuti ya, Inang akan membacanya. Yesus dielu-elukan di Yerusalem. Keesokan harinya, ketika orang banyak yang datang merayakan pesta mendengar bahwa Yesus sedang di tengah jalan menuju Yerusalem, mereka mengambil daun-daun palem dan pergi menyongsong dia sambil berseru-seru, Hosianna, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan Raja Israel. Yesus menemukan seekor keledai muda, lalu ia naik ke atasnya seperti ada tertulis, Jangan takut, hai putri Sion, lihatlah rajamu datang, duduk di atas seekor anak keledai. Mula-mula murid-murid Yesus tidak mengerti akan hal itu. Tetapi sesudah Yesus dimuliakan, teringatlah mereka bahwa nas itu mengenai dia, dan bahwa mereka telah melakukannya juga untuk dia. Orang banyak yang bersama-sama dengan dia, ketika ia memanggil Lazarus keluar dari kubur dan membangkitkannya dari antara orang mati, memberi kesaksian tentang dia. Sebab itu, orang banyak itu pergi menyongsong dia, karena mereka mendengar
bahwa ia yang membuat mujizat itu. Maka kata orang-orang Farisi seorang kepada yang lain, kamu lihat sendiri bahwa kamu sama sekali tidak berhasil. Lihatlah, seluruh dunia datang mengikuti dia. Demikian firman Tuhan. Anak-anak sekolah minggu, kita sekarang sudah masuk dalam minggu-minggu Passion atau kita katakan minggu sengsara. Minggu ini di mana Yesus datang ke Yerusalem. Dia dielu-elukan. Mereka karena girangnya mereka mengatakan Hosianna. Sama halnya ketika kita datang orang tua kita dari pasar atau dari mana, kita pasti bersenang hati. Kita sangat gembira. Karena apa? Karena orang tua kita datang dan pikiran kita pasti dia membawa oleh-oleh. Baru karena girangnya kita ada yang melompat-lompat, ada yang memeluk, ada yang mencium dan lain-lain sebagainya. Demikian juga kedatangan Yesus di Yerusalem, mereka sangat bergembira. Karena apa? Karena memang mereka sangat menantikan kedatangan Juru Selamat. Karena apa? Karena mereka menderita. Dan ketika Yesus itu datang, mereka menganggap, oh ini sebagai penyelamat. Membebaskan kami dari penjajahan. Padahal bukan itu. Itu sebabnya mereka kecewa. Kehadiran Yesus lebih dari situ. Lebih dari membebaskan dari penjajahan. Tetapi menyelamatkan mereka. Menebus mereka. Tetapi kita lihat. Ada juga yang tidak senang. Karena apa? Karena orang Farisi ini menganggap kehadiran Yesus di Yerusalem itu sebagai saingan. Karena itu kita lihat di sini ada dua sifat. Ada yang senang, ada yang tidak. Yang senang tadi yaitu karena dia menganggap bahwa kehadiran ini membebaskan dia. Yang satu ini, kehadiran ini menjadi mengganggu popularitasnya sehingga pengikut-pengikutnya akan meninggalkan dia. Nah, kita lihatlah dua sifat ini. Karena itu anak-anak sekolah minggu, bagaimana kita ketika kita menyambut Yesus, padahal Yesus itu tadi datang untuk membebaskan. Bukan untuk menjadi saingan. Tetapi orang Farisi menganggap bahwa kehadiran Yesus itu sebagai saingan. Dia naik di sini katanya, naik kuda. Itu adalah tanda kerendahan hati. Adik-adik sekolah minggu, bagaimana dengan kita? Apakah kehadiran Yesus ini membuat kita bersenang, membuat kita melompat-lompat? Karena apa? Karena Yesus yang kita nanti-nantikan itu akan membebaskan kita dari segala keberdosaan kita. Atau kehadiran Yesus kita anggap menjadi saingan. Karena itu anak-anak sekolah minggu, kita harus ketika kita mendengarkan Yesus itu datang, harus kita bersemangat, bergembira. Karena apa? Karena dia akan membebaskan kita, karena dia akan menyelamatkan kita. Walaupun dia menderita tadi di Yerusalem, tapi kita yang mengenal, yang memuji dia itu merasa sangat gembira. Karena kehadiran kehadiran Yesus itu memberikan sukacita dalam kehidupan kita. Adik-adik sekolah minggu, coba kita lihat dulu. Bagaimana, apa respon kita? Respon kita anak-anak sekolah minggu di dalam penyembahan, di dalam kehadiran Yesus bagaimana? Apakah kita ini di dalam kehidupan kita ini kita hidup di dalam kebencian, atau hidup di dalam kedengkian, atau hidup kita di dalam sukacita? Karena Yesus datang memberikan sukacita yang luar biasa dalam kehidupan kita. Karena itu Inang yakin anak-anak sekolah minggu di dalam masa-masa Passion ini kita harus merefleksikan dulu dalam diri kita. Bagaimana kita, apakah kita hidup untuk menyalibkan Yesus yang kedua kali melalui tindakan kita, perilaku kita yang tidak benar, atau kita merefleksikan dalam kehidupan kita kehadiran Yesus di dalam dunia ini memberikan kepada kita yaitu perubahan,
memberikan kepada kita yaitu sukacita yang luar biasa. Karena itu Inang yakin dan percaya anak-anak sekolah minggu HKBP Tukangan adalah anak-anak yang memberikan yang terbaik di dalam kehidupan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di dalam sorga buat firman hari ini. Biarlah firman itu menjadi kekuatan buat kehidupan kami, menopang kami. Demikian juga anak-anak sekolah minggu, biarlah Engkau tambahkan iman percaya mereka, pengenalan akan Engkau dalam kehidupan mereka, supaya mereka Tuhan, dimanapun mereka berada, tetap mempunyai iman yang teguh, yang kokoh, yang tidak dapat diombang-ambingkan oleh dunia ini. Terima kasih berkati juga orang tua sekolah minggu yang selalu mendampingi anak-anak mereka di dalam mendengarkan firman Tuhan. Demikian juga kakak-kakak sekolah minggu, berkati semuanya, supaya mereka Tuhan dapat memberikan hati, waktu, pikiran mereka untuk melayani anak-anak sekolah minggu. Terpujilah namamu Bapa di dalam sorga. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Nah, kita sudah mendengarkan khotbah dari Inang Pendeta. Adik-adik semuanya mendengarkan dengan baik kan? Pintar. Nah, sekarang kita kembali memuji Tuhan dengan menyanyikan lagu Betapa Baiknya Engkau Tuhan. Sambil mengumpulkan persembahan ya adik-adik. Yuk kita menyanyi bersama. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabar adik-adik? Luar biasa, fantastis, yes. Kita harus tetap semangat ya adik-adik. Kakak sapa sekali lagi. Apa kabar adik-adik? Luar biasa, fantastis, yes. Nah gitu dong, harus semangat. Nah, karena semua sudah semangat, kita udah siap nih untuk memulai pelajaran kita. Tapi sebelumnya, kita siapkan hati kita mau berdoa. Berdoa akan dipimpin oleh teman kita dari kelas TK, Manuel Tampu Bolon. Tanganku ada 2, 5 jarinya,
tempat sama-sama. Lalu aku berdoa. Mari kita berdoa. Yesus, makasih atas berkat-Mu hari ini. Dan ntar lagi kami ingin mendengarkan firman-Mu. Seperti kakak sekolah minggu dan kami semua. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Manuel doanya. Kita sudah diberkati dengan doa Manuel. Nah, kita sekarang mau mulai pelajaran kita nih. Kakak mau tanya nih, tadi siapa yang mendengarkan khotbah Inang Pendeta? Wah, pinter banget. Kakak juga dengerin. Ada yang gak dengerin? Gak boleh ya, minggu depan kalau ada yang khotbah harus mendengarkan. Kakak sekolah minggunya juga didengar. Oke. Yang sudah mendengarkan, dan kakak yakin, kakak harap semua mendengarkan. Ayatnya dari mana? Yang kelas 1, kelas 2 harus ditahu nih. Pinter. Dari Yohanes 12 ayat 12 sampai 19. Tentang apa? Tuhan Yesus dielu-elukan di Yerusalem. Pintar semuanya. Nah, kakak mau putar video dulu ya. Adik-adik semua nonton ya. Videonya bagus sekali. Yuk, kita tonton dan dengarkan. Masa Paskah tiba. Yerusalem dipenuhi banyak orang. Ketika Yesus tiba di Bukit Zaitun yang menghadap ke arah Yerusalem, ia menyuruh kedua muridnya mencari seekor keledai. Dan kedua muridnya pasti langsung nurut sama Tuhan. Nah kan, mereka bergegas pergi untuk mencari keledai. Mereka menemukan keledai dan menyampirkan jubah mereka ke punggungnya. Yesus menunggangi keledai itu menggenapi ayat Alkitab ini. Yerusalem, lihatlah rajamu datang, mengendarai seekor keledai. Nah, Tuhan Yesus pun menaiki keledai itu. Yesus menunggangi keledai itu ke Yerusalem. Banyak orang ingat mukjizat-mukjizat yang dia lakukan. Mereka menaruh jubah-jubah mereka dan daun-daun palem di jalanan di depan Yesus untuk menghormatinya. Wah, Tuhan Yesus sangat dicintai adik-adik. Semua menyayangi Tuhan Yesus. Semua menyambut Tuhan Yesus dengan sukacita. Mereka berharap Yesuslah juru selamat yang dijanjikan Tuhan. Mereka bersorak-sorai, Hosana, diberkatilah dia yang datang. Diberkatilah nama Tuhan, Raja Israel. Seluruh dunia mengikutinya, tetapi ada orang Farisi yang menggerutu. Tuhan Yesus, suruh mereka diam. Lalu jawab Yesus, apa? Sekali-kali pun mereka tidak akan diam. Batu-batu pun akan bersorak-sorai. Dan orang Farisi itu pergi dengan kesal. Nah, kakak ada pertanyaan. Kelompok mana nih yang tidak senang melihat Tuhan Yesus datang ke Yerusalem? Kelompok 1, 2, atau 3? Ya, kelompok 1. Wah, hebat ya. Tuhan Yesus sangat dielu-elukan di Yerusalem. Mungkin adik-adik ada yang bertanya, dielu-elukan itu apa sih, Kak?
Ya, betul. Mungkin ada yang sudah tahu. Dielu-elukan itu artinya Tuhan Yesus dipuji-puji. Tuhan Yesus disambut dengan pujian dengan penuh sukacita. Hosana, Hosana, gitu katanya. Nah, kenapa sih orang Yerusalem sangat mengelu-elukan Tuhan Yesus? Betul, karena Tuhan Yesus adalah juru selamat. Mereka percaya dan meyakini dan juga dengan penuh harapan bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat kita umat manusia. Tapi ada yang gak suka loh Kak, tadi di video tadi dengan kedatangan Tuhan Yesus. Iya, siapa dia? Orang Farisi, ahli-ahli Taurat. Kenapa sih Kak dia gak suka? Karena dia iri. Dia tidak suka. Dia maunya yang dipuji adalah mereka-mereka itu. Hati-hati, jangan seperti orang Farisi yang tidak suka dengan kedatangan Tuhan Yesus. Kakak yakin dan percaya kita semua adalah anak-anak yang sangat mengelu-elukan Tuhan Yesus, yang sangat mengharapkan memuji Tuhan Yesus. Nah, tadi kita sudah milih bahwa kita adalah anak yang mengelu-elukan memuji Tuhan Yesus, bukan seperti orang Farisi. Gimana ya Kak untuk selalu mengelu-elukan memuji Tuhan Yesus? Bisa dengan pujian, bisa dengan mendengarkan firman Tuhan. Tapi bisa juga loh adik-adik, selain dengan pujian bernyanyi kita memuji Tuhan. Oh, gimana caranya Kak? Bisa dong, dengan apa? Dengan perbuatan kita sehari-hari, dengan tingkah laku kita sehari-hari. Kita harus selalu memuji Tuhan. Nah, gimana ya Kak? Perbuatan sehari-hari yang memuji Tuhan. Oh, aku bingung nih Kak. Mungkin adik-adik ada yang bertanya seperti itu. Memuji Tuhan dalam kehidupan sehari-hari bisa dilakukan dengan melakukan perbuatan baik, dengan melakukan menyenangkan hati Tuhan. Tapi aku lagi gak bisa bersuka cita nih Kak. Loh, kenapa? Karena sekarang lagi corona Kak. Aku gak bisa kemana-mana, gak bisa jalan-jalan, sekolah juga masih online terus gak bisa sekolah minggu, gak bisa ketemu teman, jangankan teman, ketemu saudara aja susah Kak. Terus sekarang banjir, kasihan temanku kebanjiran Kak, gimana aku bisa bersuka cita Kak? Nah adik-adik, seperti lagu kemarin nih, yang suka dan derita bergantian memperkuat imanku. Walaupun kita sedang dicoba sama Tuhan, dikasih sedikit duka cita sama Tuhan, kita harus tetap bersuka cita. Kita harus selalu memuji Tuhan. Karena apa adik-adik? Karena Tuhan juga akan yang memberikan kekuatan sama kita. Karena kondisi apapun Tuhan menjaga kita. Karena Tuhan sangat sayang kepada kita. Terlebih kepada adik-adik. Tuhan Yesus sayang sekali sama adik-adik. Yang kita lakukan hanya kita harus selalu percaya bahwa Tuhan akan menjaga dan melindungi kita. Nah, yang perlu adik-adik lakukan sekarang adalah tadi apa? Nurut sama orang tua. Makan. Kalau disuruh orang tua makan, harus makan. Apalagi, kan tadi katanya ada corona, takut keluar. Kita harus bentengi diri kita dengan fisik yang kuat, dengan tubuh yang kuat. Caranya apa? Makan yang banyak. Minum vitamin. Evan, udah makan belum? Nasinya kok didiemin aja? Nanti dulu, main HP dulu, masih lagi seru nih. Ih, udah 15 menit kamu diemin nasinya, dingin loh. Biarin. Kok dikasih tahu biarin?
Biarin ah. Evan, belajar. Besok ujian. Hafalin Pancasila ya. Ini lagi belajar Pancasila 1. Tuhan yang Maha Esa. Tunggu dulu ya Theo, Bang Evan lagi belajar. Ih, pintar Bang Evan gak mau main. Maunya belajar, nurut sama orang tua. Pintar. Selain tadi nurut sama orang tua, apalagi nih tindakan kita untuk memuji dan menyenangkan hati Tuhan. Apa? Untuk menyambut Tuhan dengan penuh sukacita. Iya, kita harus apa? Rajin belajar. Supaya apa? Supaya pintar. Supaya kedepannya menjadi orang yang berguna. Bisa jadi nih, jika ada virus-virus lagi, bukan tidak mungkin ya ada virus lagi di kemudian hari, adik-adik yang menemukan obatnya, adik-adik yang menemukan vaksinnya. Karena apa? Karena adik-adik rajin belajar, karena adik-adik pintar. Dan adik-adik bisa menjadi orang yang menyelamatkan orang lain. Karena apa? Karena tadi rajin belajar, nurut sama orang tua. Apalagi nih, menyambut Tuhan Yesus dengan penuh sukacita. Contohnya apa? Simple loh. Kalau kita menyambut Tuhan Yesus, artinya kita adalah sahabat Tuhan Yesus. Kita bersahabat nggak dengan teman-teman? Dengan kakak, dengan adik, dengan mama, dengan papa? Bersahabat dong. Artinya apa? Kita harus rukun sama abang, kakak, teman. Kita harus saling menyayangi. Kita harus saling mendukung satu sama lain, bukannya ngata-ngatain. Nanti temennya kebanjiran, emang enak kebanjiran, makanya sih lu jangan nakal sama gue. Nah, nggak boleh ya, apalagi ngomong elu gue masih kecil. No, itu tidak boleh. Kalau ada temennya yang kesusahan, kita bantu. Kalau kita tidak bisa bantu secara materi, kita bisa bantu secara doa. Karena kan kondisi lagi pandemi gini, mungkin kita agak susah juga untuk kesana membantu teman. Kita bisa dukung dengan doa. Kita bisa dukung dengan kata-kata yang menyemangati, ya. Nah, karena kondisi lagi seperti ini, banjir, salah satu juga cara menyambut Tuhan Yesus dengan apa? Menjaga lingkungan. Siapa di sini yang suka buang sampah sembarangan? Bisa jadi itu salah satu penyebab banjir. Biasakan tertib. Buang sampah pada tempatnya. Kasihan teman-teman kita yang kena dampaknya, kena akibatnya. Ya, tadi kan menyambut Tuhan Yesus dengan penuh sukacita, melakukan perbuatan yang baik, menjaga lingkungan juga melakukan perbuatan yang baik adik-adik. Sayang kepada binatang juga melakukan perbuatan yang baik. Kalau punya hewan peliharaan, dirawat, disayang, bukannya malah diisengin, diajak main. Lebih baik main sama hewan peliharaan dibandingin main handphone terus, ya. Nah, sampai di sini dulu pelajarannya. Tadi kita sudah mendapat hikmat dari pelajaran ini, bahwa kita harus selalu memuji Tuhan, menyambut Tuhan Yesus dengan penuh sukacita. Dengan cara apa? Selain dengan puji-pujian lagu, dengan melakukan perbuatan yang baik. Tadi satu apa? Nurut sama orang tua. Kedua apa? Rajin belajar. Ketiga apa? Sayangi teman, sayangi saudara. Lalu apa yang terakhir? Jaga lingkungan kita. Lestarikan lingkungan kita. Mulai dari hal yang kecil. Jangan buang sampah sembarangan. Oke? Iya, semuanya pintar. Baik, sampai hari ini dulu, sampai saat ini dulu. Kita ketemu lagi di ibadah selanjutnya. Sebelumnya kita tutup dengan doa. Kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk segala berkat dan anugerah yang Engkau berikan kepada kami. Tuhan, berkati kami untuk selalu bersuka cita, menyambut Engkau, memuji Engkau,
dalam kondisi apapun, suka dan duka, berkati kami untuk selalu bisa bersukacita memuji Engkau. Dengan cara nurut kepada orang tua, rajin belajar, sayangi teman, dan menjaga lingkungan. Tuhan, berkati teman-teman kami yang kebanjiran, agar sehat selalu dalam perlindungan Tuhan, dan semoga banjirnya cepat surut. Tuhan Yesus, berikan kami kekuatan dan kami percaya hanya kepada Engkau yang menjaga dan melindungi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu. Haleluya. Amin. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Haleluya. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita. Mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Haleluya. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita. Mari kita bersukaria. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita. Mari kita bersukaria.